Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arifin Bob di konten bukan surat ini. Apa itu Bob? Obrolan berat. Widih. Ya, masih T terakhirnya. Dengan surat sekarang obrolan berat. Obrat ya. Kalau tobrut tongkrongan bermutu. Apa Tobrut aja kayaknya bagus. Tobrut aja. Tobrut Ya. jadi kayak. Jadi bukan obrolan berat sekarang. Sekarang konten kita bersama Arifin Bob official Tobrut. Tongkrongan bermutu. Padahal nongkrong kosong ya kan. Obrolan bermutu bersama saya Arifin Bob. Perkenalkan diri dulu lah, kayaknya lebih enak deh untuk awal kita membuat konten ini. Perkenalan dulu untuk sampean penonton kan. Jika suka ini. Jika sokai onegai itasimasu. Dozo. Minasang perkenalan. Mm-mm. Tori desu. Mas Burung namanya. Mas Burung. Iya, Mas Burung, Mas Bukan Tori. Kontoru tapi ya. Gimana Mas Tri? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Cuman rada Masa capek. Siburi ini, wah Iso gak sih? capek. Widih, emang ya orang yang paling sibuk ini banyak duitnya kalau orang sibuk pasti. Alah sama aja. Alah, tembus, ente tembus Kan kayaknya kemarin. magang gitu kan. 25 tembus kemarin itu. Gimana kerja siang malam kan? Kotornya. Kan belum bersihnya gitu kan. Tapi gila Mas Tri kerja, pagi kerja, malam kerja. Mumpung Bob, jadi mumpung kepas momennya mau lebaran juga kan. Wah ini kayak banyak minta THR ya. kebutuhan ini. Ya udah gue request aja. Ada kerjaan gue bilang gitu sama bos gue. Om, THR Om. Oh, banyak kan anak-anak kecilnya di rumah. TAN gitu kan. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja Mas Tri ya, karena berhubung sekarang kita batasin durasi ya supaya lebih Iya. enak. Kepanjangan enggak asik Kepanjangan juga. nggak asik. Saya juga ngeditnya nggak asik juga. Enggak cuman yang edit, yang dengerin juga bosan. Saya ngeditnya nggak asik, ditambah laptopnya nggak asik juga. Difokusin aja ke itu pertanyaan-pertanyaan yang oke aja. Oke. Jadi ada pertanyaan dari Sajang Nim RCK. Bang, tanya dong umur 35 plus. Kayak Ih. pijat. Wih pijat plus. Apakah masih bisa ambil TG buat kerja ke Jepang? Bisa dong. Bisa. Jepang sekarang open kok. Bisa 35 mah bisa. Tapi ya nggak bisa magang sih. Kalau magang bisa aja, cuman kayaknya yang terima LPK nggak ada yang mau. Kenapa tuh alasannya tuh? Ya banyak ya. Yang dari yang udah gak, teman-temanku juga di atas 30 tuh. Kadang kata sensei ya susah diatur lah, yang ngikutin pelajarannya susah atau apa, maunya cepet kan, tapi memang kemampuan namanya ya umur segitu juga kita suruh belajar. Ya bukan ngomong gak bisa, ya bisa aja gitu loh. Tergantung niat. Cuman kan susah gitu, lebih susah kan daripada yang muda-muda. Dan sekarang untuk magang ini udah diisi dengan yang baru-baru lulus sekolah 18 Iya sih, ya tahun, benar. 19 tahun. Fresh bener-bener masih Iya segar-segar. baru bener-bener, maksudnya otaknya itu kan karena masih nggak lama jedanya ya. Jadi belajarnya cepat ya, kesaingannya di situ. Jadi 35 pertanyaan bisa apa enggak bisa, cuman ambil TG sih menurut aku. Cari TG dan cari TSK sendiri. Dan jobnya juga enggak terlalu banyak mungkin yang masih bisa yang bisa nerima. Kayak di peternakan, pertanian kayak gitu masih oke sih. Apa konstruksi masih bisa. Kemarin juga aku sempat ketemu juga ada yang udah ya umur segituan di konstruksi memang. Orang Indo? Orang Indonesia. Cuman nggak tahu, maksudnya dia awal datang ke sini itu umur berapanya gitu. Cuman pas tanya udah umur segitu. Tapi kan takutnya kan memang dia punya, maksudnya punya dasaran dulunya gitu, entah magang selama 3 tahun habis itu lanjut lagi kan. Ya temanku juga magang ada di atas 30-an ya maksudnya.
dia berangkat waktu itu udah 32 berapa 33 ya dari LPG juga. Cuman posisinya dia punya pengalaman dulu pernah di luar negeri, jadi belajar bahasa masih bisa ngikutin karena kalau udah pernah Punya belajar basic bahasa ya? tuh biasanya bahasa baru juga dia nggak terlalu berat ngikutin gitu. Jadi ya masih bisa, dan alhamdulillahnya waktu main Saconya suka karena badan dia gede gitu kan. Posturnya cocok nih dikonstruksi kan, mungkin kan gitu. Kalau kita mah wah dapat job seneng, nggak tahu kerja di sini ya kayak mana kan. Tapi memang banyak yang tanya masuk ke saya gitu, tanya Mas Pop kalau umur segini gimana, masih bisa apa enggak. Kemarin juga ada yang ngechat ke saya tuh gini Mas Tri, dia udah umur 35 ke atas lah, hampir mau ke 40 gitu, udah mau kepala berapa gitu ya. Nah itu kok itu kalau itu Dia pengennya masuk ke Kaigo, tanya ke saya, Mas Pop kalau masuk Kaigo di umur segitu gimana ya. Saya kurang tahu ya kalau masuk pekerjaannya, cuman Kaigo mah kayaknya bisa deh. Kaigo kan nggak berat kan, kadang gini loh, orang Jepang mempertimbangkan fisik ya. Orang Jepang itu memang anjing daichi lah, ibaratnya keselamatan nomor satu lah ya. Kalau umur segitu kan pasti di titik berat kan, kalau kerjanya susah badannya nggak kuat gitu kan, nanti jadi masalah gitu kan. Kalau di Keigo kan nggak, ibaratnya nggak ada pekerjaan yang berat ya, maksudnya ya kita ngurusin orang tua, paling kalau dia apa kita bopong gitu kan, cuman kan nggak mesti ada kayak gitu kan. Dan itu juga bareng ada suster yang lain, yang penjaga yang lain gitu, nggak kayak di konstruksi ibaratnya yang kerjanya memang di ketinggian terus bawa barang-barang berat yang beresiko gitu kan untuk umur segitu. Mungkin pertimbangannya kalau di Keigo kemungkinan bisa. Tapi ya itu mungkin bisa ya. Bahasa paling ya, wah, harus itu dijagoin ya. Jagoin bahasanya dulu sama kejar. Ya itu. Kertas-kertasnya. Kalau kayak gue banyak. Apa ya, kayak gue lupa, aku buka dia sesuainya. Ya kertas-kertasnya harus banyak ya. Nates. Ngambil nates yang bukan JFT, dia nates. Sama kayak gue Fukushishi apa? Itu ujiannya namanya. Ya itu aja. Itu rada susah memang, dan basicnya lebih tinggi daripada TG biasa kalau untuk kayak. Tapi kayaknya kemungkinan yang tanya ke saya itu ya karena saya nggak tanya terlalu dalam dia, maksudnya pengalamannya apa. Entah mungkin dia lulusan sarjana mungkin bisa jadi kan, ya perawat kayak gitu ya. Ya bisa diikut. Kan itu jauh lebih enak banget gitu kan. Wah ini udah ada gambaran jelas. Kayak untuk perawat, apalagi lulusan kesehatan malah lebih fleksibel. Program pemerintah kan ada tuh di balai pelatihan kerja kan ada di pemerintahan itu, dia kan ada G2G tuh, itu langsung malahan program G2G itu dari pemerintah. Itu untuk perawat ada S1 D3 aja masuk ke situ. Nanti di balai pelatihan ya diajarin bahasa segala macam, tapi lebih resmi itu. Jadi jawaban pastinya umur segitu masih bisa ke Jepang. Masih bisa ke Jepang, nggak ada batasan kayak gitu tuh, nggak ada. Jadi yang bikin membatasi itu ya dari LPK memang ya. Ya karena ya LPK kan punya tanggung jawab lah. Betul. Ya kita pahamin juga gitu. Mereka kirim orang di sini kan, dia ngejaga kepercayaan biar dipakai terus ibaratnya jasanya. Sama-sama kan enak jadinya, sama-sama harus enak. gitu ya. Terus kalau ngirim orangnya, maksudnya yang bakal jadi masalah kan mereka juga yang rebut ke depan. Betul. Apalagi kalau seumuran sama sensei-nya kan, ya malah lebih bawah dari sensei-nya kan. Lebih bawah dari Sensei lebih bawah umurnya. Jadi mau negur susah. Mau negur, Pak mohon maaf Pak, jangan kayak gitu dong Pak. Masa mau kayak gitu nggak mungkin. Aduh gimana? Enggak, tapi ya namanya masuk di Gakko ya masa di. Kemarin pernah Mas Diri, aku kan sempet masuk LPK, ada yang umurnya udah mau 40. Udah 35 lebih lah. Mau magang. Dibilangnya gitu masih bisa katanya. Ya negurnya susah. Jadi kalau olahraga gitu ya, fisik lari-lari, ditanya dulu, ya, kuat nggak? Kang, gitu. ya Kang manggilnya kan, karena lebih tua dia gitu. Kang mau ikut lari-lari nggak? Ditawarin. Iya. Yaudah deh ikut lah, mumpung lagi bete katanya kan. Namanya bapak-bapak kan, bukan gabut bilangnya bete. Ya udah sok katanya. Kalau capek bilang katanya. Emangnya 35 tuh udah bapak-bapak ya, Bab? Ya udah papa-papa Mas Tri, bentar lagi papa-papa. Mana ada. Iya, ya udah papa-papa segitu ngaco. 30 itu nyampe ke 50 udah cepet banget. Anjing deh. Seolah-olah lah, 35 kan udah 40. 40 itu kalau udah nikah pasti udah punya anak sekitar 2 atau 3, Mas Tri.
Sedangkan umur 30 aja harus punya anak. Harus. Umur 30 harus punya anak. harus punya Kalau anak. belum punya, Susah nanti. Anaknya gede udah tua. anjing si Bob ini ya. Boleh. Ya kan kalau lebih dari 30 ente punya anak kan misal udah enggak jauh-jauh aja deh. Umur 40 baru punya anak deh. 10 tahun ente 50. 20 tahun ente umur berapa? Udah mati dong berarti. 60. Ya katanya Sedangkan umur 20 ini lagi bandel-bandel ya. Maksudnya bandel tuh duit, mau ke sini, mau daftar ini gitu. mana Kalau nggak mau usaha sendiri kan umur rata-rata manusia tuh 60 gitu. kayak gitu. Masa iya, Bob? Makanya ya ini saya harus tuh ya buat yang pengen aja gitu. Cuman ya emang harus 30 tuh emang harus supaya nanti kan enak gitu perjalanannya. Dia udah gede, los, kita enak. Udah jadi nenek-nenek kan. Udah tinggal bikin aja kan, gak jadi bikin juga kan. Oke, jadi jawabannya gitu ya. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan lagi dari siapa nih? Dari Ali. Dari Mas Ali. Halo Mas Ali. Mas Ali, kenapa tak pulang? Pulang loh, Bob. Mana pulang ke Indonesia? Boleh nggak nih Mas Tri sambil rokokan di sini? Sudah. Ya di rokokan dulu lah ya. Lupa nih aturan, seharusnya openingnya itu rokokan dulu. Oh iya. Sebelum ke ini kan, Udah, kita rokokan rokokan dulu dulu. Ini ada kopinya. Bentar, nanti bikin konten lagi kopinya kopi bubuk aja deh ya. Kopi bubuk. Iya kopi bubuk kan diseduh kan lebih enak itu. Kopi bubuk seduh pakai air panas ya kan. Warkop. Jangan yang kalian gini ya, enak bikin sendiri kan. Jadi warkop dulu. Bikin sendiri. Apalagi kopinya kopi Indonesia kan. Wah, Di Gambus apa ada? gimana supa. Kadang-kadang tapi. Jadi percaya gini. Hmm. Bang, menurut abang semisal ambil magang terus sampingannya kuliah online. Kendalanya di mana ya? Apalagi semisal jobnya Genba. Kata. Emangnya di Jepang ada kuliah online emang? Ya udah ada. Sekarang udah pesertanya udah banyak nih. Baru tahu aku baru nggak. Ini udah tahun ketiga apa tahun kedua? Udah wisuda pertama sih sebelum kemarin. Universitas Terbuka Indonesia Jepang. Cabang Jepang. Ini yang Jadi udah ada yang online gitu ya. halo marketing UT ya. Ini dibuka masihan sampai bulan Maret apa ya? Apa bulan berapa ya? Lupa gua. Tadi dulu kita lihat. Ya bisa aja, tergantung manusianya lagi. Ku balikin kalau untuk urusan itu ya. Tapi untuk yang genbanya hari Sabtunya masih kerja kayaknya berat sih. Bener ya. Ya bisa aja teman ya. Tapi kalau pendapatku sih ya, nggak tahu ya kalau genbanya dapat genba yang ringan, tapi kalau dapat genbanya yang benar-benar lelah, capek, letih gitu ya. Kemungkinannya kecil banget untuk bisa. Sedangkan untuk belajar aja ya Mas Tri ya, untuk belajar deh lah, belajar bahasa Jepang deh, nggak usah jauh-jauh sambil kuliah ya. Kuliah kan udah pasti pusing banget tuh. Awal-awal memang masih ringan, oke ya kan. Pasti kan di akhir kan pusing nanti, ngurus inilah, ngurus dokumen, bla bla bla, skripsi, tetek bengeknya gitu. Ya kalau untuk UT aneh ada pokjarnya kan, kelompok belajarnya maksudnya untuk bidang apa jurusan-jurusan itu. Ya kembali lagi kalau mampu apa enggak gitu. Kalau memang mampu, maksudnya selama full 3 tahun non-stop. Ya sanggup aja kalau memang dia mampu. Ya bisa aja sih ngikutin, kan fleksibel ya ngikutin jam kerja kita ya. Kalau untuk UT online, terus sistem belajarnya juga nggak selalu, maksudnya nggak selalu itu ya, maksudnya nggak selalu tatap muka sama dosen gitu ya. Ada rekaman belajar juga gitu kan, bisa ngikutin. Terus tugas-tugas segala macamnya itu kayak bisa dikerjain kapan aja gitu loh Bob. Ya pertanyaan balik lagi ke manusianya. Kalau jamnya sih memang kalau untuk Genba memang jamnya acak-acakan, nggak kayak betul kayak pabrik. Betul banget. Jadi
nanti paling lawannya kecapean kerja males buka Nah HP, itu aja. betul itu. Males. Yang nggak kebaca tuh di capek kerjanya itu, bener. Tapi kalau memang genbanya dapat genba yang maksudnya pulang kerja tuh kita masih bisa nggak ngantuk gitu lah ya. Kalau kerjanya capek kan pasti pulang kerja nih makan, mandi, Mager. itu mata tuh udah emang langsung tidur otomatis. Maksudnya nggak perlu ancang-ancang lagi, nggak perlu. Ya udah tidur gini blek langsung tidur memang. Bawaannya pengennya udah santai-santai scroll TikTok apa-apa. Iya, Kadang mau ngabarin siapa-siapa aja males kan. Iya nggak mau, malah nggak mau diganggu gitu ya. Kayak nggak mau diganggu. Ya gitu. Paling lawannya itu sih. Balik lagi ke kamunya bro, kalau memang mampu ya bisa aja gitu loh. Cuma kalau Benar-benar. kalau menurut kamu berat ya nggak usah sih. Iya. Ada kok masih bisa sampai bulan Juni masih UT 2025 ya. Jadi kalau untuk kuliah sambil kerja, Sindor. ini kan gitu ya kuliah. Bukan ini kerja sambil kuliah namanya. Kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah, bukan kuliah sambil kerja. Dan belum bisa dipakai di Jepangnya apa enggaknya belum tahu. Karena kan full online ya belajarnya dia. Jadi kalau mau ngejar visa Gijin Koku masih berat mas. Kayak Gijin Koku S1 ya. Mm-mm. Engineer kan S1 ya. Wah, gue belajar di UT lah gitu kan. Otaknya gitu kan. Dari magang tahun pertama sampai tahun ketiga. Nanti di tahun keempatnya pulang ke Indonesia dulu wisuda, balik lagi ke Jepang jadi engineer gitu. Nah, belum tentu. Itu belum, dari UT juga belum tahu itu bisa dipakai apa enggak. Soalnya full online. Tapi kalau kuliah dulu di Indonesianya dulu sebelumnya udah kuliah terus magang, terus mau lanjut di visa pakai visa S1-nya buat engineer itu masih bisa. Jadi jawabannya bisa balik lagi ke orangnya ya. Balik lagi ke orangnya gimana? Mampu apa enggak itu doang. Apa Cuman kalau gambaran saya sih di sini kalau Genba sih kalau jam sampean Mas Bob enggak. jam enggak. kerjanya Kalau saya sih di Nggak Genba menurutku ya itu enggak sanggup memang. karena Sama sekali. ada space waktu free, bener-bener free gitu. Kalau saya juga di Genba bukan di Genba ya, maksudnya hari-hari biasa itu sampai hari Sabtu itu waktu free itu cuma dari jam 8 malam sampai jam 12 malam, habis itu harus tidur. Ya bisa nggak tidur juga sampai pagi, cuman ya besok kerjanya masih kayak mana gitu. Itu dari jam 8 malam lah, kamu bayangin kalau kira-kira jam 8 malam itu bisa nggak masak atau apa. Betul Harus banget. masak, Nggak, waktunya mau Mepet. mepet banget. Genba mepet banget. Kecuali memang kalau Genba dapat hari Sabtu libur yang tadi Mas Tri bilang. Nah, hari Sabtu libur Itu ya masih bisa sih. Masih bisa banget. bisa banget. Tapi kalau cuma hari Minggu doang ya resiko full berarti 3 tahun nggak ada berhenti untuk leha-leha gitu. Nggak ada leha-leha. Belum ngejar bahasa kan, bahasa Jepang. Betul, nggak ada leha-leha. Ubur-ubur juga sama Komi pasti. Ayo ambil N4 JLPT. Kalau orang yang kayak saya kan ya modelnya saya tuh harus ada waktu untuk sendiri gitu ya, 1 hari aja gitu. Minimal. Iya, jadi nggak bisa. Jadi hari Minggu gitu ya. Contohnya kayak sekarang nih, saya baru pertama banget bikin konten nih sekarang nih, konten Tobrut ini di hari Minggu kan. Walaupun uploadnya nanti hari Jumat. Saya nggak pernah konten dari Minggu. Biasanya ngapa kalau hari Minggu kegiatan? Hari Minggu saya full untuk diri saya sendiri, free untuk saya mau ngapain aja, terserah mau jungkir balik mau apa, intinya hari Minggu tuh saya nggak mau diganggu Ya nggak mau ganggu. dan nggak mau ngeganggu gitu. Dan sekarang saya ngeganggu orang, gitu, ngeganggu Mas Tri. Karena sekarang kan waktunya yang benar-benar pas untuk ketemu nggak bentrok kan hari Minggu. Ya, kalau Dan saya dari rumahku aja 5 menit jalan kaki kan. pada deket ya. Iya. Cuma bisa ketemu hari Minggu doang. Hari Minggu doang. Karena pulang kerja kan pasti ya masak untuk nyediain masak besoknya juga. Ya itu maksudnya Mandi, nyuci. kita untuk ngurusin kehidupan kita sendiri aja. Kalau Genba itu memang rada berat untuk. Kalau Genba yang isogasi yang sibuk ya, kayak kita ini ya, maksudnya buat masakan, butuh nyuci baju segala macam, itu aja udah ngabisin waktu. Kalau harus ditambah dengan kuliah, ya bisa sih, cuman Ngepres banget ya. berat banget. Belum pusingnya kan kalau kuliah itu maksudnya tugas,
kita harus ngikutin dulu rekaman video mata kuliahnya itu, pahami dulu. Habis itu kita harus ngerjain tugasnya dari dosen itu, ada batas waktunya sampai tanggal kapan harus dikirim. Udah kerjanya. Ya aku udah ngebayangin kerja genbanya aja, mental udah ngedon, badan capek, udah diceritain semua nih ngedon. Tapi kalau Kojo mah oke lah ya kayaknya. Oke, mungkin karena hari Sabtu pasti libur Kojo. Walaupun ada yang nggak Sabtu nggak libur ya. Sabtu libur juga jam kerjanya kan teratur ya. Yes Jam banget. 8 paling jam 8. Betul, Ya, betul. terus apa atonya dekat sama Kojo biasanya gitu kan. Ya jauh-jauh juga 15 menit paling naik sepeda gitu. Terus masuk jam 8 berarti berangkat dari itu jam setengah 8 apa jam 7.45 gitu kan. Jam 8 pas nyampe Kojo kayak gitu terus kan. Nanti jam 5 bel keluar gitu. Nah, sebelum jam 6 udah di rumah, panjang waktu. Sejam masak, masih ada jam 8 sampai jam 12 masih bisa buat ngerjain tugas. Sehari-harinya ya. Betul. Ikut. Ya. Iya. Segitu aja mungkin ya kayaknya ya. Iya. Ya kayaknya segitu aja deh jawabannya ya. Nanti gampang dilanjut lagi. Jadi buat kalian yang pengen tanya-tanya, jangan malu-malu, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Jadi nanti insya Allah kalau pertanyaannya makin banyak, ya makin terus-terusan ngejawab kita. Makin banyak kontennya dong. Iya, makin banyak kontennya untuk nanya ini ya. Ayo banyakin pertanyaan gitu. Mungkin semoga aja nggak bangkrut ini. Tobrut ini ya. Modalnya gede banget ini sewanya. Semoga aja nggak bangkrut. Karena pertanyaannya selalu ada kan, nggak bangkrut ya kan. Kalau udah habis pertanyaannya bangkrut pasti. Tapi emang ada yang nanti bakal dibahas. Ayo, di konten berikutnya. Pertanyaan. Iya. Support teman-temanku, sahabat-sahabatku. Support aja nggak apa-apa, support aja. Jadi silakan untuk kalian yang pengen tanya, balik lagi yang pengen tanya silakan tanya. Kalau pengen ngechat saya juga udah ada linknya di deskripsi. Mau telepon aja Mas Bob, bisa telepon lah. Di situ ada sosial media saya. Tinggal dikunjungi aja. Nanti saya juga bakalan cantumin sosial media Mas Tri kalau Mas Tri mau. Mas Tri mau nggak? Mas Tri ini pengen dicantumin belum siap aja dari kemarin. Sekarang gimana, udah siap belum dicantumin? Serah Anda saja lah. Oke. Nanti akun media sosial Mas Tri juga bakalan saya cantumin. Gak ada apa-apa juga sih. Supaya nanti bakalan ada yang masuk ya kan. Siapa tuh ada yang masuk. Syuh. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang happy weekend jadi. Iya, happy weekend. Happy weekend. Terima kasih banyak buat sahabat-sahabatku. Kalau memang berguna bisa dibagikan ke teman-teman yang lain yang belum tahu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Yaudah, saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Salam wong rea.